Hai Cinta, kembali lagi bersama aku di Maylin World. Perkenalkan aku Maylin, aku intuitive tarot reader. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe channel ini, yang udah ngedukung aku. Terima kasih banyak loh buat kalian yang orang-orang awal gitu ya. Yang kedua, untuk teman-teman yang baru bergabung, welcome, selamat datang. Kenalan dulu ya, aku Maylin. Dan ini adalah channel aku buat buat happy-happy, buat senang-senang. Tapi aku tujuannya adalah untuk ngebooster energi dan menyebarkan energi, vibrasi-vibrasi baik lah. Makanya kebanyakan dari bacaanku itu tuh ya demikian lah gitu, untuk proses healing segala macam. Seperti biasa, kalian lihat di sini sudah ada 3 file. Ini 1, 2, 3. Dan karena kemarin kayaknya topiknya serius-serius amat, jadi hari ini aku mau ngajak kalian ngehalu ya, berpikir, menarik sesuatu yang di depan. Dengan temanya adalah kejutan cinta, di mana kamu akan bertemu dia ya. Buat kalian yang jomblo, mari merapat. Buat kalian yang ingin menemukan seseorang yang baru, mari merapat ke sini. Aku berusaha untuk memberikan vibrasi-vibrasi baik, menyebarkannya biar kalian lebih positif lagi. Ya, disclaimer dulu, kalau ini general reading, jadi mungkin nggak bisa resonate sama semua orang gitu ya keadaannya. Tapi aku berupaya untuk kalian bahagia. Gimana cara milihnya? Aku bilang lagi, aku percaya bahwa nggak ada yang benar-benar kebetulan di dunia ini. Semuanya itu tuh pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Jadi gimana caranya? Aku ulang lagi, caranya adalah ketika kalian memilih kartu atau apa aja, kalian bisa fokuskan ke di mana, kartu yang mana yang kalian inginkan gitu ya. Fokuskan dulu. Fokus di sini maksudnya bisa kalian pause videonya, atau kalian ya udah fokus aja gitu. Tenang dulu gitu. Oh ya, aku lupa selalu ngasih ini. Jadi caranya tenang gimana? Tarik nafas 3 kali bolak-balik, jangan buru-buru. Terus kalian bisa gunain doa-doa atau mantra-mantra sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Terus tanyakan dalam diri kalian, di mana aku bakal berjumpa si dia gitu ya, yang kalian inginkan. Aku bakal naruh nanti timelinenya di deskripsi. Dan buat kalian yang pengen ngelanjutin readingnya bisa kontak aku. Kayaknya gitu aja sih. Nah, di sini ada 3 file kartu, ada 1, 2, dan 3. Kita ini dulu ya. Aku pisahin dulu yang keduanya, yang file 2 yang sama part 3, dan kita ambil yang file 1. Kamu dapat, aku nggak tahu ini apa namanya, tapi yang pasti ini cewek kok. Dipikirkan lagi di mana aku akan bertemu dengan dia. So, kelihatan ya. BTW sorry ya, aku nggak bisa, belum bisa ngebacanya kebalik kayak biar kalian tuh bisa lihat yang benar gitu. Aku belum bisa, udah pernah aku coba, terus akunya yang nggak nyaman gitu. Mungkin aku perlu latihan lagi ya. Nantilah ya. Makanya kalian dukung aku dong, biar aku semangat gitu. Ini coba kita lihat, tapi ini emang positif sih. Di mana ya tempatnya?
Oke. Oke. By your religious upbringing, spirit path. Nah, aku tahu nih di mana orang-orang ini akan berjumpa denganmu. Ya, gitu deh. Tapi ini ada kejadian lucu sih kalau buat orang-orang yang pilih file ini. Aku udah ngerasa banget. Ini bentar lagi kan masuk bulan ini ya, masuk bulan suci ya kalau untuk umat muslim. Aku udah ngerasa deh feelingnya tuh. Nanti bentar ya, aku bakal ceritain sama kalian. Jadi di mana sih kalian bakal dapetin jumpa seseorang ini gitu. Terus apa aja yang harus diinikan. Ini dia. Ntar aku atur dulu. Kelihatan kan ya? Ya benar. Nah, aku bacain dulu ya keadaan kalian tuh gimana gitu. Pada dasarnya kan kayak Eight of Cups ini kan posisinya kamu sedang istilahnya apa ya? Sedang meninggalkan sesuatu yang tidak memuaskan, dalam artian meninggalkan gitu ya. Kayak mau hijrah gitu, mau apa sih hijrah nanti dikirain apalah, kayak emang mau move on gitu. Kamu keadaannya itu tuh bakal menemukan doi itu di tempat dimana kamu merasa perlu mengambil langkah baru atau meninggalkan situasi yang tidak membawa kebahagiaan. Ini nih kayak bisa jadi hubungan kalian sebelumnya itu tuh toksik gitu, atau bisa aja sebagian dari kalian itu udah lama putus gitu ya, atau udah menjomblo beberapa lama gitu. Dan ada Two of Cups, ini otomatis harmonisasi ya, saling mendukung. Kemungkinan akan bertemu di situasi sosial seperti pesta, tempat nikahan gitu, atau tempat untuk berbagi minat yang sama gitu. Kalau misalkan kalian memiliki sebuah komunitas atau apa gitu ya, ada sesuatu yang menjadi daya tarik kalian sama-sama memiliki kesamaan gitu, kehobian yang sama gitu, atau interestingnya tuh sama. Apa sih? Aku ngomongnya apaan sih? Kalian dalam artian gini, memiliki hobi yang sama gitu, ketertarikan yang sama. Dan ada Ace of Wands. Ace of Wands ini Ace of Wands ini sesuatu yang mengawal sesuatu yang baru gitu, kayak awal yang baru dan energi kreatif. Ini bisa terjadi kayak kayak di tempat baru, kayak yang kesamaan baru, dan kalian itu terlibat dalam proyek yang sama juga gitu, atau tugas yang sama, bisa di sekolah, bisa di tempat kerja, atau bisa di organisasi, atau bisa di partai gitu ya. Pokoknya tempatnya yang melibatkan kamu dan dia memiliki tanggung jawab dan bisa tanggung jawab, hobi atau tujuan yang sama gitu, ketertarikan yang sama. Jadi sebenarnya jodohmu itu sebenarnya dapatnya di lingkungan sosial gitu. Dan di sini ada kartu The Hierophant. Hierophant ini sesuatu yang bernilainya tradisi gitu kan, tradisi spiritual. Ini bisa berarti dalam konteks formal seperti acara keagamaan yang aku bilang tadi, seminar atau pertemuan komunitas jelas. Dalam artian orang-orang yang kamu sama dia itu ini adalah orang-orang, bukan orang-orang gabut sih sebenarnya, orang-orang yang kayak gini, kayak tipe orang yang nggak keluar kalau nggak ada perlunya gitu. Misalkan kalian tuh kayak misalkan ke tempat seminar gitu kan ya memang kalian mau ilmunya gitu, atau kalian ngikutin kelas bahasa, kelas baru, atau kelas perkembangan diri gitu, karena memang ada sesuatu yang lain yang ingin dituju. Kebetulan aja karena kalian minatnya sama ya, cocok dan ditugaskan di
diberi kesempatan untuk melakukan istilahnya kayak project bersama gitu. Dan itu tempatnya gitu, satu opsi. Yang terus ada Ace of Pentacles. Ini kan seperti Ace of Pentacles ini, walaupun sebenarnya ini melambangkan pengadilan ketakutan kehilangan gitu ya, tapi ini yang kondisinya adalah susahnya di kamu atau orang-orang yang pilih pile ini, di saat kalian memiliki kesempatan tersebut juga dihadapkan dengan ketakutan akan kehilangan gitu, atau melepaskan kekhawatiran atau tentang hubungan yang sebelumnya gitu kan. Kadang-kadang tuh kalian orang-orang di sini tuh nggak peka gitu, kenapa? Karena udah terlanjur, masalahnya tuh di situ. Karena udah terlanjur dengan kayak bukan beban tapi sisa-sisa toksik di masa lalu gitu ya, dalam hati gitu ya. Dan perlu aku lihat lagi biar lebih jelasnya. Beberapa orang ini memang dapatnya tuh di lingkungan sosial, dalam acara yang memang formal atau keagamaan gitu, yang kayak kalian tuh akan menemukan jodoh di tempat dalam situasi yang melibatkan perubahan gitu. Bisa aja beberapa orang misalkan ini, dulu tuh dia nggak pernah naik gunung, tapi setelah ada satu dan lain hal dia memutuskan untuk naik gunung gitu ya. Dah proses naik gunungnya itu sebenarnya adalah sebuah transisi perubahan. Nah, di saat kamu sudah berubah, masa-masa itu tuh kamu mendapatkan bertemu dengan orang ini gitu. Yang kedua, di lingkungan sosial yang mendukung. Ketika kamu berubah gitu ya, berusaha untuk berubah, untuk move on, nah di situ juga didukung dengan kondisi sosial yang baik, dalam suasana yang kreatif, dalam konteks formal, dan di situ pula kamu belajar untuk melepaskan sesuatu yang memang kemarin-kemarin mengganggu. Dalam artian gini, sebenarnya orang-orang yang pilih pile ini adalah orang-orang yang memang udah siap untuk melepaskan gitu. Gimana caranya tadi, alih-alih dari gini, orang-orang di sini tuh memang orang-orang yang kreatif, kayak aku bilang tadi, bukan orang-orang yang gabut gitu. Jadi kayak that's just kind like hadiah dari semesta itu. Walaupun buat kamu yang pernah memiliki hubungan sebelumnya, ini sebuah fase penyembuhan. Tapi buat kamu yang totally single udah lama, ini nih emang kayak karunia gitu, kayak the gift from the God gitu. Jadi kayak sebuah memang hadiah sih. Ya nggak nyangka aja gitu jumpa dia dengan kehobian yang sama, ditugaskan di tempat yang sama, memiliki project yang sama bareng-bareng gitu, sehingga kayak ya udah kamu memiliki daya ketertarikan sama dia dan dia juga begitu dengan kamu. Ada beberapa kondisi di sini di mana kalian dapatnya. Yang pertama, beberapa orang itu pulang kampung. Yang aku lihat ya, beberapa orang itu pulang kampung dan menemui kayak orang-orang dalam rangka sungkeman ini kepada orang tua. Bisa aja itu pulang kampung atau apa lagi acara keluarga. Yang kedua, ada acara yang kayak aku bilang tadi, di acara keagamaan atau seminar yang benar-benar gitu ya. Itu ada juga. Yang ketiga, coba aku lihat lagi, ya kayaknya pokoknya intinya dua deh. Di acara-acara yang berbentuknya itu tuh tradisi kayak pernikahan teman, kumpul keluarga, pernikahan teman, ngebesuk orang tua gitu. Karena aku lihat di sini ada juga sih kayak kalian tuh berdealing atau bakal nemuin seseorang yang memang sebenarnya tuh dekat dengan kalian, dalam artian bisa kayak sepupu jauh gitu, atau apa aja sih gitu. Cuman tantangannya di sini adalah buat kalian tuh satu itu tuh adalah ragu gitu. Dan ya seperti aku bilang lagi tadi, kayaknya ini tuh benar-benar kayak konfirmasinya adalah ini nih memang religious factors, dalam artian di sesuatu yang tempatnya itu tuh sakral dan berhubungan dengan agama, seperti majelis atau tempat orang pernikahan sakral ya. Kayak apa sih namanya, halal bihalal, kalau dalam bahasa lain apa sih, temu ramah gitu, yang pokoknya acara yang
tujuannya itu tuh yang memiliki hubungan dengan Tuhan lah gitu, religious gitu, atau ya demikianlah, atau setidaknya kumpulan orang-orang yang sama kayak kamu. Kalau misalkan kita di Muslim nih ada kumpulan remaja masjid gitu kan, kalau di agama Buddha misalkan ada apa gitu, agama Kristen juga ada gitu. Pokoknya kalian itu menemukan dia di tempat-tempat yang memiliki konektivitas dengan agama, kepercayaan, dan juga tradisi gitu, tradisi. Karena kenapa, jujur li, ya ada orang yang berpikir agama itu tuh tradisi gitu kan. Ada juga orang agama ya agama, tradisi ya tradisi gitu. Ada orang yang berpikir begitu. Tapi clue-nya tuh itu. Jadi buat kalian yang mau ini, yang mau yang mau menemuin doi, mention aja tuh ada acara-acara formal, acara-acara keagamaan atau pernikahan di mana aja tuh yang yang bakalan ada. Jadi kalian nggak usah, jangan lewatin ya gitu ya. Karena kemungkinan jodoh kalian itu tuh adanya di sana gitu. Dan ini jujur bisa sejujurnya ini bisa orang baru, bisa orang lama sih, tapi lebih ini ke orang baru. Situasinya gimana gitu, situasinya itu tuh antara kamu minta tolong sama dia atau dia minta tolong sama kamu, atau dua-duanya itu tuh lagi ngebantu sesuatu, atau kalian lagi ngebantu orang lain gitu. Jadi situasinya tuh itu gitu. Di mana di tempat yang berbaur dengan formal, berbau keagamaan dan budaya, tradisi. Gimana skenarionya itu tuh kayak lagi minta bantu gitu, nggak sengaja aja gitu. Nah, makanya di situ sarannya adalah kamu harus melihat dengan jelas. Melihat dengan jelas di sini dalam artian itu tadi, intuisimu itu tadi harus jalan ya, karena ya ini bakal kejadian dalam beberapa waktu, nggak lama sih, palingan sebulan 2 bulan, ada yang dalam minggu ini tuh bakal jumpa doi. Yang perlu diinikan yang masalahnya itu tadi itu satu, kayak kalau kamu ragu, ingatlah bahwa sebenarnya mungkin aja ini adalah kalau ada orang yang dengan aku bilang dengan ciri-ciri tersebut dan kamu merasa ragu, nggak usah ragu, karena pada dasarnya itu sebenarnya buat kamu gitu. Kayak bukan bisa aja, ini ada identifikasi bahwa jatuh cinta pada pandangan pertama ini. You will get love, you will find him, her gitu kan. Kamu akan menemukan dia. Ya seperti apa ya, kayak that is like the gift gitu, kesempatan baru, hubungan baru. Jadi jangan lewatkan kemungkinan ini dalam waktu dekat sih. Jadi buat kalian tuh yang dari kemarin-kemarin ada acara-acara apa gitu yang sikapnya keagamaan, jangan lupa buat dihadiri ya, atau sesuatu yang bentuknya itu tuh terkoneksi dengan budaya apa aja. Kalian harus kalian harus mention itu, there is nothing sexier than my authentic trust. Nah, ini konfirmasi juga sih, konfirmasi yang sangat jelas, dan momennya ini tuh kayak romantis dan autentik gitu. Gimana sih aku bilangnya, ini tuh kayak gimana lagi ya, ini yang namanya juga konfirmasi ya, bahwa orang ini tuh kamu akan menemukan dia, dan kamu akan melihat, mungkin dia akan melihat kamu sebagai bukan mendapatkan situasinya itu tuh yang sangat bagus banget gitu ya, kayak tadi, kayak yang kalau diingat-ingat, kalau diulang-ulang tuh bakal bikin senyum-senyum sendiri gitu. Diulang 10 tahun pun bakal ini dia bakal bikin bahagia gitu. Surprise, venture down the rabbit hole gitu. Itu tuh kayak iyalah, kayak surprise ya, yang namanya juga kejutan ya. Ini aku gimana ya, bahagia banget gitu ininya, kartunya. So kayaknya dan di situ jangan lupa
kamu berusaha untuk mendalaminya ya. Maksudnya gini, ketika kamu bertemu dengan orang tersebut, jangan kehilangan akal. So, kalau itu pertama kali yang kamu inikan, yang kamu jumpai, maksudnya gimana ya, itu pertemuan pertama kalian, jangan lupa gali lebih dalam artian kayak gini, dia tinggal di mana, yang penting adalah minta nomor WhatsApp-nya, tukeran WA gitu, atau IG-nya. Jangan kehilangan akal gitu, karena udah kebawa momen manis nih, apalagi nih cewek-cewek gitu kan, atau cowok, kelihatan cewek yang cantik, udah kenalan lupa minta nomor HP, minta nomor WA. Jangan sayang, ketika kamu udah merasa hal ini datang nanti, jangan lupa ya, minta tukar nomor WA atau IG-nya, minta tolong. Ya, buat kalian yang cewek-cewek nih, jangan lupa minta tolong. A message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with like I love you. ya gitulah, ini jatuh cinta pada pandangan pertama gitu. Nah, ini kayaknya semua konfirmasi apa yang aku mau bilang tadi. Ini udah jelas ya pesannya. Jadi di mana kamu bakal dapat jumpain orang ini, di misalkan ada di acara-acara formal yang bersifat keagamaan dan terhubung dengan tradisi agama dan budaya, agama dan budaya gitu ya. Jadi apa sarannya? Sarannya adalah ketika kamu bertemu dengan orang ini dan kamu merasa kamu terkoneksi, klik gitu ya. Hapus kekhawatiranmu di masa lalu. Semua bebanmu itu tuh harus hindarkan, karena sebenarnya ini tuh memang dijatahkan untuk kamu gitu. Lihatlah dengan jelas gitu, dan bisa bilang kamu boleh minta bantu kepada dia. Dan jangan lupa apa yang harus kamu lakukan. Yang harus kamu lakukan adalah jangan hilangkan kesempatan ini dengan cara bertukar WhatsApp atau hal-hal komunikasi lainnya lah, biar lanjut gitu. Aku pikir cukup sekian ya, pesannya itu tuh sangat jelas. So buat kalian nanti yang baru udah selesai ini, kalau ada undang-undangan pernikahan sama acara-acara yang aku bilang tadi, jangan di skip, oke? Oke, cinta, I think that's all for this time. Thank you so much for watching. And oh ya, aku mau bilang ini tuh bakal teraplikasikan ketika kalian buka video ini. Oke, and see you for the next reading. Bye-bye, love. Nah, ini untuk yang file kedua ya. Hai, file kedua. Itu tanyain lagi di mana aku bertemu dengan dia. Coba kita buat lagi. Kita buka. Acceptance and key inner peace. Coba, I've been fighting a battle I can't win. So, moon cycle, notice the new love. Six of Wands, Prince of Pentacles, Brave of Calyx, the Stars. Ini tuh betul-betul baik sih. Prince of Wands. Wow, the World. Yuhu, ini juga bener-bener baik banget sih. Kartunya kayak apa ya? Coba kita atur dulu. Atur bestie. Yihi. Ya, kita atur saja. Kayak ini tuh Prince of Wands, Prince of Pentacles, Barrel, dan coba kita buka. Langsung kita buka aja ya. Yeah, when I lean on faith, the universe peace become real. Oh, so wait, one more. Ini baik juga sih. Ada kartu-kartunya itu nih yang dua, yang orang
kalian yang pilih pile 2, ini justru kartunya itu energinya tuh lebih besar gitu. Ada the world di sini sama the stars. Stars itu lambang dari harapan-harapan, retreat. Never underestimate the healing power and quiet moment. Ya, itu sama aja sih. Ini emang dikhususkan orang-orang yang emang udah lama istirahat gitu ya, udah selesai dari masa-masa sembuhnya dan siap membuka sesuatu yang baru gitu. Nah, ini juga baik kok, dimana kalian bertemu dengan jodoh gitu, atau dia, atau cinta gitu ya. Ini posisinya kayak keadaannya itu, kalau dari dalam diri sendiri itu keadaan yang sudah mencapai kemakmuran, pencapaian, kesempurnaan gitu ya. Ini bagus banget energinya. Jadi kalau ditanya keadaannya itu tuh emang the world ini kan kayak perjalanan gitu, kesempurnaan, pencapaian, dan integrasi gitu. Dan Prince of Wands atau kalau di kartu biasa tuh kayak Queen of Wands gitu kan, seseorang yang memang Prince. Oh ya sih, itu kan memang orang yang yang energi yang baik, berbunga, kayak ceria gitu ya, muda gitu. Dan the star itu seperti aku bilang tadi, harapan-harapan di sana gitu. Dan ini udah ada Queen of Wands atau Prince of Wands, sama juga ada cups atau Kalik ya. Itu kan kayak satu-satu, lamanya itu tuh satu-satu gitu. Ini melambangkan keseimbangan gitu ya. Dan dua-duanya kayaknya memang di musim semi gitu. Dan Six of Wands ini ada lambang yang namanya pencapaian gitu, kayak kemenangan. Jadi bukan bisa jadi, dimana kalian keadaannya tuh gitu. Kalau keadaan diri dari orang yang menanyain ini, kapan kamu, dimana kamu akan bertemu jodohmu, keadaannya adalah ketika kamu sudah mencapai apa yang kamu inginkan, kamu sudah makmur gitu, sempurna gitu ya, udah tenang, sudah memiliki harapan-harapan yang tepat gitu ya, sudah bisa dibilang sudah mencintai diri sendiri dan sudah sukses lah. Jadi kalau kamu merasa saat ini kamu belum begitu tenang dan belum begitu dapatkan apa yang kamu harapkan, kamu sebaiknya memfokuskan energinya untuk hal tersebut ya gitu. Dan posisi keadaannya tuh gitu, posisi kamunya. Tapi kalau ditanya kalau di mana kamu mendapatkan bakal bertemu dengan dia, yang pertama itu sebagian dari kalian ketika melakukan perjalanan, apakah itu perjalanan memang tour aja atau bisnis atau di mana aja deh gitu. Yang kedua, yang kedua juga dalam sistem kayak tempat positif gitu ya, sesuatu yang konteksnya itu positif, ya aku gimana ya baiknya. Nah, yang kedua, yang pertama ada di perjalanan kayak kamu, yang kedua ada di perayaan kemenangan, bisa aja itu kamu mendapatkan hadiah dari perlombaan atau apa gitu. Yang ketiga, emang dalam posisi kamu lagi santai dan kamu sedang berada di taman gitu. Dalam artian ini bisa aja waktu kamu liburan, yang pasti ini suasananya kamu peace dan kamu enjoy. Dan tempat yang lain adalah ada di sini identifikasi bahwa tempatnya itu tuh memang sesuatu yang ada airnya. Bisa jadi kamu lagi tamasya ke dekat air atau memang di dekat danau gitu. Yang pasti di mana aja tempatnya. Yang pertama tadi ketika kamu dalam melakukan perjalanan, bisa perjalanan bisnis atau perjalanan biasa aja. Yang kedua, ketika kamu mendapatkan merasa tenang dan damai, ini bisa aja di taman yang pastinya.
di taman dan di dekat danau gitu, lagi jalan-jalan, lagi enjoy, lagi melihat masa depan, lagi peace. Dan yang ketiga tempatnya itu bisa di dekat podium atau kalian mendapatkan penghargaan. Ketika kamu mendapatkan penghargaan, kamu bertemu dengan orang ini gitu. Jadi intinya kapan, kalau ditanya kapannya itu adalah ketika kamu sudah mencapai bukan kesempurnaan sih, ya kesempurnaan batin dalam artian kamu bisa merasa peace gitu. Ketika kamu sudah peace dan energimu baik, disambut dengan pencapaian-pencapaianmu, di situ pula kamu akan bisa menemukan orang ini. Jadi ini sebuah indikasi bahwa pada dasarnya dia akan hadir, akan ada, dikasih ke kamu ketika kamu betul-betul siap gitu. Jadi ini bukan tipe-tipe, kalau kalian mau tanyakan kayak aku lupa tuh ini agak gimana gitu, kapan, dimana aku bertemu dengan jodoh aku gitu kan, jodoh aku atau dimana aku bertemu dengan dia. Jadi memang the universe itu sebenarnya kasih tahu ke kamu bahwa kamu harus nyaman, aman, dan istilahnya kamu harus bahagia dulu sama diri sendiri. Karena ketika kamu bahagia, ya kamu bakal dikasih gitu. Aku setuju sih dengan konsep ini. Banyak orang, banyak kita itu yang berharap seseorang datang ke hidup kita untuk merubah kita gitu, memberikan yang terbaik. Padahal sebenarnya nggak gitu. Kitanya dulu, kamunya dulu harus bahagia, baru semesta itu ngasih kamu yang lain gitu. Dalam artian apa ya? Gini, kalau sebagian orang, bukan sebagian, kalau jodoh itu datang ketika kamu siap, itu aku percaya gitu. Bukan berarti siap gimana, kamu siap yang namanya hubungan, jodoh, orang baru, yang namanya kita menambah variabel baru dalam kehidupan kita ya. Pasti nanti rasanya itu tuh akan berbeda ketika kamu sendiri dan ketika kamu berdua. Ketika kamu sendiri, kamu mengatur dirimu sendiri. Ketika kamu berdua, kamu sudah menjadi satu dalam dua orang gitu. Nah, oleh karena itu perlu mempersiapkan diri gitu. Ini bukan berarti yang gimana-gimana, enggak. Tapi emang udah masanya gitu. Ini kan orang-orang yang nanyain hal ini nih bukan orang-orang 18 15 lagi, ataupun bukan yang mereka yang memiliki energi masih childish gitu, enggak. Ini adalah memang orang-orang yang sudah apa ya, kalau dibilang tua terlalu mapan enggak, dibilang muda juga enggak, tapi ini orang sekitar mungkin kalian yang nanyain, kalian yang bertanya ini berkisar di antara 25 sampai 35-an gitu, belum ke 40 ke atas, belum, enggak juga belasan tahun. Dalam artian ini nih emang masa-masanya kayak apa ya, memang masa-masanya menerima orang baru gitu, menemukan cinta atau seseorang baru gitu. A new person has stirred your romantic feelings gitu. Memang orang baru sih gitu. Jadi when I lean on the faith, on the universe, peace becomes real, and I've been fighting a battle I cannot win. Jadi ada indikasi bahwa sebelum-sebelumnya itu kalian berusaha keras untuk bisa mempertahankan sebuah hubungan atau apa. Namun memang kenyataannya kalian harus paham bahwa itu bukan untuk kalian, karena memang kalian belum berada pada masanya gitu. And retreat, never underestimate the healing power of quiet a moment. Nah, itu tadi seperti aku bilang tadi, jodoh dia itu akan datang ketika kamu telah melalui fase healing, ketika kamu sudah bisa menerima keadaanmu, ketika kamu sudah bisa berada di masa peace, dan ketika kamu sudah bisa mencapai keadaan stabil sama memiliki pencapaian. Nah, kartu ini, when I lean on the faith of the universe, peace become real. Ini sama aja di konfirmasi. Kamu akan menemukan dia ketika kamu bisa tenang dan bisa menyerahkan semua proses kehidupanmu itu tuh sama Tuhan, sama kepada ya universe gitu. Sama moon cycle juga gitu. Ini ada beberapa orang itu seperti aku bilang tadi, orang-orang yang kesini pasti orang-orang yang memanifestasikan cinta gitu ya.
dengan izin Tuhan gitu ya. Dia manifestasimu ketika kamu berusaha memanifestasi dan tenang, ini bakal nyambung, kamu bisa menarik orang baru. Dan ini konfirmasi lagi retreat, karena setelah ada healing, setelah proses healing. Jadi kalau kamu merasa kamu belum healing, ya healing dulu gitu. Ya bisa ke danau lah, di masa-masa healingnya nanti dapat gitu ya. Acceptance is the key inner peace. Sama kan? Nggak ada yang beda, maksudnya semuanya itu tuh konfirmasi gitu, intinya itu ketika kamu sudah nyaman, aman, dan kamu dimanapun kamu pergi dalam perjalanan atau bahkan kamu sedang liburan gitu ya, atau bahkan kamu sekalipun di laut gitu, di pentas dimanapun ya, orang ini tuh bakal ada gitu, ada the new love. Memang orang baru kok, bukan orang lama gitu. Ngapain juga kesuk-kesuk sama lagu lama kan. Dan itu ya tempatnya itu tuh kayak aku bilang tadi, di situ saat melakukan perjalanan, saat merencanakan sesuatu gitu ya, dan liburan gitu, liburan ada juga di air, di dekat danau, di danau, pokoknya demikian. Dan saat beberapa orang kalian di atas pentas gitu, kayak menerima reward gitu, penghargaan atau apa. Nah setelah itu tuh ada yang ngajak kenalan, atau kalian nemuin seseorang yang ya mungkin ya itulah itu untuk kamu. Yang pastinya ini adalah orang baru dan dalam vibrasi yang baik. So kalau kamu sekarang merasa kamu kurang, vibrasinya kurang baik, bahwa banyak hal yang belum, kamu masih ingat-ingat kenangan lama, kalau kamu masih belum bisa healing, please, untuk ngedapetin sesuatu yang baru, kamu perlu melepaskan hal-hal yang gak semestinya lagi buat kamu. So, jangan ingat lagi masa lalu. Kamu harus berusaha untuk sembuh. Pergilah jalan-jalan, pergilah ke laut, ke danau, manifestasikan seorang yang bagaimana yang ingin kamu dapatkan dalam kehidupanmu gitu. Nanti terkait gimana cara manifestasi aku nggak bisa ngajarin di sini, mungkin di video-video selanjutnya gitu ya. Dan tenangkanlah dirimu gitu, percayakan semua prosesnya itu tuh pada universe. Aku percaya nggak ada yang namanya terlambat di dunia ini. Bukan hanya saja waktu kita itu gini, ada konsep waktu dalam artian memang jam, ada konsep waktu tuh dalam artian buat apa sih namanya, konsep waktu yang lain dalam artian tempo gitu ya. Dalam setiap orang itu tuh punya temponya berbeda-beda, walaupun satu oktav itu kita satu tangga nada itu ada do re mi fa sol la si do, tapi temponya waktu kita itu naik turun itu tuh berbeda gitu. Kehidupan juga demikian. So jadi ketika kamu ingin mencapai itu, perbaikilah frekuensi dan vibrasimu. Healing, jangan lupa, healing ini bisa maksudnya healing betul-betul healing, atau juga merilis yang hal-hal yang kemarin yang sudah nggak pantas lagi untuk kamu. Untuk gimana caranya healing, kamu coba bisa cek video aku yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi aku pikir cukup sekian, pesannya sangat jelas. Thank you for watching, and aku sangat berharap ini bisa berguna untuk membooster energi kita gitu, memberikan harapan-harapan positif sehingga bisa menarik hal-hal yang baik selanjutnya. And bye bye. Makasih untuk yang milih file 2. Sampai jumpa lagi. Dan ini aku tarik ya yang teman-teman yang pilih file 3. Seperti biasa, fokuskan energi kalian dan tanyakan dalam diri sendiri di mana aku bakal jumpa dia. Oke, kita lihat. The past is now is behind you. Ini rasa-rasanya ini ada cerita lama belum kelar ini. Tapi kita lihat ya. Ya, aku dapat kartu ini lagi. Trust, iya sih, ya, fix. Aku lihat deh. Ada the sun, ada 2 of pentacles, 3 of cups, wow, ada 2 of wands, ada ace of cups. Coba kita perhatikan ya, ini situasinya aku bisa pastiin gitu ya, ceritanya ini cerita lama belum usai nih. Ada 1, 2, 3, 9.
ada trust. Kelihatan ya? Ya harusnya sih kelihatan di sini. I miss you. Siapa yang miss you? Coba aku tarik lagi ya. Ini aku taruh di sini aja dulu. Ada the sun. Ya, kebahagiaan sih. Two of Wands. Kerjasama sebenarnya. Three of Cups. Happiness. Ace of Calyx. Na 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 na. My vibe speak louder than my words. Ya, coba kita lihat satu lagi. So trust. Ini ada juga beberapa orang yang memang di-guide sama ini ya, sama guidance-nya gitu. Atau juga ada beberapa orang dari teman masa kecil. Coba aku lihat lebih dalam. Yang pastinya ini orang lama sih. Atau ada memang situasi yang ya gitu sih. Transform kan? Bener, transformasi. Coba aku atur dulu ya. Di sini, I miss you. The situation is calling you to have faith. Nah, ini untuk file yang nomor 3 ya, gitu. Aku lihat dulu kondisi situasinya gitu. Di sini ada Ace of Cups. Ada di sini kondisi situasinya ini apa namanya, ada istilahnya peluang baru dalam perasaan ya, ada perasaan yang tumbuh yang baru gitu. Keadaannya mungkin beberapa orang itu telah apa namanya, sama sih prosesnya itu tuh kayak pertama orang yang baru tumbuh, yang kedua orang yang selesai dari healing, atau di beberapa orang di kalian itu yang sudah pernah berpasangan itu sudah pernah menikah dulunya dan udah cerai gitu ya. Dan di sini kayak ingin membuka harapan baru gitu, peluang baru gitu. Dan situasinya ada Two of Wands. Two of Wands ini kan sesuatu perencanaan, keputusan. Ini menunjukkan berada di persimpangan jalan. Nah, seperti aku bilang tadi, ini untuk yang kartu yang ketiga ini seperti aku bilang bahwa ini sebenarnya pengambilan keputusan gitu, dan kebanyakan di sini dari kalian adalah duda atau janda, atau kalau yang belum pernah menikah itu udah selesai dari udah putus lama gitu, dan waktunya untuk memulai hubungan yang baru gitu. Dan Three of Calyx itu atau Three of Cups ya, ini kan lambang dari sebuah perayaan, persahabatan, dan kebahagiaan. Ini bisa menunjukkan dorongan dari sosial yang kuat di sekitar kamu. Kemungkinan juga dia adalah salah satu dari temanmu gitu orangnya. Dan ini bisa aja sangat positif ya gitu ya. Pertama memang ada dukungan sosial, dan yang kedua memang dia itu kamu akan menemukannya di lingkup persahabatan, pertemanan. Ini buktinya juga ada yang namanya Two of Pentacles. Two of Pentacles ini kan keseimbangan ya, keseimbangan dari pengelolaan berbagai aspek kehidupan. Contohnya khususnya itu dalam bentuk materi gitu. Pentacle
mungkin kamu sedang mencoba menyeimbangkan antara berbagai komitmen. Jadi antara keuangan, cinta, dan hidup dan segala macam. Kamu ya seperti aku bilang tadi, ini kental banget. Energinya adalah energi orang yang kayak, maaf aku bilang, bukan maaf, tapi ini lebih banyaknya ke orang yang udah pernah nikah gitu, dalam artian duda atau janda gitu. Dan di sini keadaannya kamu membuat keputusan gitu untuk ya yang namanya desain kebahagiaan gitu, kesuksesan, pencapaian, dalam artian bahwa potensi besar untuk menemukan dia dengan cara mengambil langkah maju, mengeksplorasi pilihan baru, dan merayakan hubungan dengan orang-orang di sekitar gitu. Dalam artian terkoneksi dengan sosial, mengambil langkah gitu ya, pencapaian dan lainnya. Ada sinyal positif bahwa kebahagiaan akan menyertai perjalanan cinta kamu jika dikelola dengan baik. Jadi aku lihat di sini ada energi yang pertama itu tuh pertemanan, yang kedua anak-anak, ya pertemanan dan anak-anak gitu. Bisa saja, bukan bisa saja, kebanyakan dari kalian itu sudah memiliki keluarga dan sudah memiliki anak gitu. Dan masalahnya adalah ada dari kalian itu tuh yang memiliki isu sama the trust sih. Nah ini tuh sebuah proses pelepasan. Jadi kalau ditanya sebenarnya kalau ini udah kelihatan, kalau ditanya di mana kamu bertemu dengan dia gitu ya. Yang pertama emang ketika kamu berpikir untuk mendatangi orang ini gitu, mengajak kerjasama lah, berpikir untuk merancang masa depan. Yang kedua, kayak ini aku nggak lihat, tapi yang paling kuat ini adalah dari lingkup pertemanan, khususnya pertemanan masa kecil gitu. Jadi istilahnya begini, kayak kalian udah lama nggak saling lihat gitu ya, terus dipertemukan gitu, kayak bisa aja kamu memang mencari dia atau dia mencari kamu gitu. Yang pastinya dia itu memiliki hubungan baik dengan kamu di masa lalu dan bisa kamu percayai gitu. Dan beberapa orang itu tuh terhubung karena gara-gara ada anak. Dalam artian bisa aja ini posisinya ya, kamu lagi ngantarin anak sekolah, ternyata ibu gurunya itu tuh temanmu, itu teman lamamu, dan dia dengan kamu juga sama-sama udah berpisah dari pasangan masing-masing dan ingin memulai hubungan baru. Ceritanya tuh intinya itu tuh ada transformasi dari versi sebelumnya kamu dengan dia lalu dipertemukan gitu. Ya masa lalu ini yang pengajarannya itu tuh apa? Yang pengajarannya itu tuh sebenarnya masa lalu itu tuh ada di belakang kamu dan kamu nggak boleh nge-hack-nya lagi gitu. Harus merilis dan positif untuk masa depan yang baru gitu. Karena di sini bukan cuman keluarga, tapi di sini nih lebih ke ada anak-anak gitu, anak-anak masa depan dan juga kebahagiaan gitu. Di beberapa orang itu justru memang indigo and crystal children itu tuh kayak ini sih, aku bilang lebih bisa menjadi membimbing untuk keadaan-keadaan khusus. Keadaan-keadaan khusus itu ya kayak sensitivitas dan emosional gitu. Bisa aja dia orangnya kayak kekanak-kanakan, atau dia yang orang yang kamu tethering ini atau yang akan datang ini, kamu bertemu dia itu orangnya memang penyuka anak-anak, yang kayak aku bilang tadi ceritanya tuh gitu. Kamu lagi nganterin anak atau mungkin aja lah nganterin ponaan, tiba-tiba yang kamu lihat itu tuh ya dia teman lamamu gitu, yang teman lamamu yang kayak kamu memiliki hubungan baik gitu, yang kamu bisa percayalah gitu, sehingga kayak perjumpaan lagi. Dan ya udah di situ, dalam artian kamu sama dia sama-sama sudah bertransformasi
makanya dipertemukan lagi gitu. Ini kebanyakan emang iya udah punya keluarga, tapi nggak menutup kemungkinan juga belum gitu. Tapi yang karakteristiknya adalah memang dari teman-teman, dari di mana jumpanya itu tuh di teman-teman dan di lingkup pertemanan, dan juga di lingkup pengurusan anak gitu. Bisa jadi ini adalah orang yang mencinta anak, atau dia bekerja untuk keselamatan anak atau apalah gitu, yang berhubungan dengan anak-anak lah, atau kesehatan gitu ya, atau dia seorang dokter anak gitu, atau dia guru gitu, atau dia ya apalah yang berhubungan dengan anak-anak gitu. Anak-anak bukan hubungan masa kecil ya, tapi memang berhubungan anak-anak, dan dia kamu dapatkan dalam lingkup pertemanan. Nah gitu, ada cerita masa lalu di sini, transformasi, baik dia dan kamu sudah bertransformasi. Bukan kemungkinan, ini ada sebuah proses kayak dulunya masing-masing kedua kalian itu memiliki kehidupan sendiri. Setelah beberapa tahun lama gitu bertransformasi, ya kalian jumpa lagi di lingkup pertemanan gitu. Bisa kondisinya lingkup pertemanan gitu. Ada lagi jumpa di kayak misalkan dia dokter anak, kamu itu punya pasien anak, bisa itu ponakanmu atau siapa aja gitu yang kamu bantu, yang kamu bekerja di tempat mana, atau dia seorang yang berkaitan tapi nggak ada hukum di sini. Pokoknya berhubungan dengan anak-anak gitu, atau juga ini ada proses transisi dari kalian dulu yang anak-anak sekarang udah dewasa, atau dia kekanak-kanakan, atau kamunya dulu kekanak-kanakan sekarang enggak. Yang pastinya ada kepercayaan antara kalian berdua. Setelah transformasi ada kepercayaan. Nah, di situ kayak my vibes speak louder than my words gitu. Apapun ceritanya, tindakan nyata itu tuh lebih baik. Ini indikasi bahwa kamu harus maju gitu, menyatakan apa kemauan dan kehendak. Jadi jangan kasih sinyal-sinyal yang nggak jelas kepada dia kalau kamu udah ketemu dan bilang kalau kamu rindu atau kangen sama dia gitu. Ya, seperti kayak the past is now behind you, realize it, embrace the new possibility, a new path is now available to you, follow it with faith. Jadi ini kayak sebuah konfirmasi bahwa setelah transformasi kamu perlu memulai untuk petualangan yang baru gitu. Jadi memang kondisinya memang itu tadi, sebagian dari kalian udah pernah menjalani kehidupan percintaan dan sudah memiliki keturunan gitu. Jadi ya kalian akan dipertemukan dengan orang lama yang kalian bisa percayai dan juga telah bertransformasi di tempat ya yang seperti aku bilang tadi. Aku pikir cukup sekian ya. Pesannya jangan di-embrace, jangan dipeluk masa lalu, tapi udah masanya untuk kamu melihat masa depan. Demi kehidupan keluargamu, anak-anakmu di masa depan ya, dan demi kebahagiaan. Oke? Aku rasa cukup sekian. Thank you so much for watching and see you for the next reading. Bye-bye cinta.